Biasanya teman-teman kita menggunakan Al-Juruf 61 ini untuk berargumentasi. Di mana Al-Quran bilang Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Isa turun lagi? Ini. Mereka mengisinya domirhu itu menjadi Isa. Nah aku nih nggak tahu itu, ya itu unggahan sudah 5 atau berapa tahun yang lalu itu. Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi itu. Berdasarkan literasi yang aku baca, kalau Al-Azhar tafsirnya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Buya Hamka itu dibiarkan, nggak diisi ini sesungguhnya dia gitu, jadi nggak diisi siapa dia itu. Ya lebih baik begitu daripada diisi dan diisi salah. Aku baca terjemahan tafsir baik yang edisi Indonesia maupun edisi Inggris, itu memang ada dua penafsiran, yaitu antara Isa dan Quran. Gitu loh. Jadi artinya Al-Quran ini memberikan penjelasan tentang sa'ah. Ini sa'ah loh ya, bukan kiamat. Wa innahu la ilmul lisaati, saat. Yang belum tahu bedanya saat sama kiamat itu lihat fikanya sudah ada. Nanti tanya kepada santri Isa. Ini goblok-goblok semua ini. Sa'ah jadi kiamat, kiamat jadi sa'ah. Beda, sa'ah dulu baru nanti kiamat, prosesnya begitu. Masalahnya memang kajian-kajian kita itu melawan mainstream, yang mana oleh mainstream itu sudah dipegang menjadi absolut kebenaran, padahal itu salah. Ya agak ribet. Makanya ya, kalau aku dakwah kepada saudara-saudaraku yang kafir, kepada saudara-saudaraku yang Kristen untuk menjelaskan sesuatu yang dan dia itu sulit untuk menerima. Dulu itu aku resah dan gelisah. Kalau sekarang enggak, aku bisa ya maklum lah. Karena dia selama ini didogma Yesus itu Tuhan. Dan itu manusiawi, dan itu juga terjadi di internal Islam. Dia ngaji dikasih cerita oleh dongeng-dongeng oleh ustadz, oleh kiainya seperti itu. Tiba-tiba aku menunjukkan fakta Al-Quran. Al-Quran bilang begini loh. Yang itu tidak seperti apa yang dia terima. Ya mumet dah sih. Pening kepalanya. Sama seperti aku bilang. Dia menghadap ke kanan, tiba-tiba aku tekuk menghadap ke kiri. Jadi kalau dia menolak, aku bisa maklum. Jadi manusiawi, yang kafir juga begitu, yang Islam juga begitu. Makanya hati-hati kalau ngaji di sini, kedepankan rasionalitas. Seperti pesan yang aku sampaikan, salam Isra, Islam rasional. Artinya rasionalitas kita itu kita gunakan untuk memahami Al-Quran gitu loh. Itu yang dimaksud salam Isra itu. Islam rasional itu begitu. Rasio itu mencari tahu, dari tahu itulah kita membangun keimanan kita. Bukan ujuk-ujuk carine pokoknya terus beriman. Di sini nggak laku yang begitu. Kalau pokoknya itu satpam militer, nah itu pokoknya perintah ya tembak gitu loh. Di sini nggak begitu. Di sini kajiannya ilmiah, otak dipakai. Kalau ke sini otaknya jangan ditinggal. Ya. Oke. Jadi kalau di fikaku yang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, itu hunya itu Quran. Gitu loh. Ini kan tajuknya kan perikopnya Nabi Isa alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, kan gitu kan? Gitu. Terus sampailah di ayat 59 itu Isanya juga
itu enggak tekstual, tapi kita bisa memaklumi itu Isa lah ya, karena diawali dari yang 57 ya, tatkala putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak. Nah, ini aku sudah jelaskan ya, ceritanya panjang ini ya. Jadi bajingan-bajingan Arab itu mau menyudutkan Kanjeng Nabi ya, sampai Kanjeng Nabi terdiam sesaat, kemudian baru dijelaskan oleh Kanjeng Nabi yang ayat yang ke-58 itu. Karena Kanjeng Nabi mengatakan yang menyembah dan yang disembah masuk neraka. Ya kan ya tidak mungkin Kanjeng Nabi Isa masuk neraka. Lalu disodorkan Kanjeng Nabi Isa. Gitu ya. Dan itu juga terjadi di mana ini ya? Ini ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali ya, mengulang ya. Sewaktu Rasulullah membacakan di hadapan orang Quraisy ayat 98 surat Al-Anbiya. 98 Al-Anbiya. Nanti kita ketemu. Ya. Ya namanya aja kafir ya, begitu, kasih tahu nggak mau tahu. Ya. Oke. Aku mulai dari 57. Dan tatkala ya putra Maryam ya, Kanjeng Nabi Isa kalau putra Maryam ya. Tapi di situ Isa enggak tekstual ya. Dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum, maksudnya kaummu ya, mengundang Nabi Muhammad, Quraisy, kafir Quraisy bajingan itu bersorak karenanya, karena dia mendapat angin, ini gue jebak nih Muhammad gitu ya. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Ya, maksudnya Kanjeng Nabi Isa itu ya. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar gitu ya. Yang 59 ya, dia ini di sini Isanya enggak nganu ya, in huwa gitu ya, dia enggak Isa gitu, enggak, tapi kita bisa maklum yang maksud Isa ya. Seharusnya juga ini depak mengurungnya, enggak dikurung, jadi biar lepas begitu saja. Itu bikin masalah. Sama kalau kita baca di Perjanjian Baru itu ada yang terus dijadikan argumentasi ini pembenaran Tritunggal. Untungnya kita bisa mendapatkan Bible di mana itu kitab 1 Yohanes atau berapa itu, gue lupa, di Perjanjian Baru kapan-kapan kita kaji. Itu 3 yang menjadi saksi itu di dalam kurung. Artinya itu nggak ada gitu loh. Itu intervensi si penerjemah. Maka seharusnya semua yang tidak tekstual itu jangan dilepas begitu saja, harus dikurung. Kalau dilepas gitu saja bisa mencekoki yang baca dasar goblok pula, jadi kacau semuanya. Ya. Jadi dikurung harusnya ya. Isa ya tidak tekstual, tapi kita bisa memaklumi maksudnya Kanjeng Nabi Isa ya. Tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat ya, kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda. Iya, sebagai tanda ya. Jadi nanti juga dikatakan sebagai tanda di surat 2191 itu kan. Di situ lebih lengkap, bundanya dan Kanjeng Nabi Isa sebagai tanda. Ya. Tanda sudah aku jelaskan ya. Ya. Untuk Bani Israel. Ingat. Karena pada saat itu yang lagi menjadi objek pembicaraan Israel, yang membantai ya Israel, karena habitatnya Israel. Ya. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. Siapa kami di situ? Ya. Nah, ini yang 61. Dan sesungguhnya ya, wa innahu ya. Dan sesungguhnya ya, dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang itu kiamat, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya. Siapa dia itu? Itulah perdebatannya. Wa innahu Isa, Quran. Ya. Quran. Isa. Kalau kita baca, baik itu tafsir yang edisi
Indonesia, terus yang terjemahan bahasa Inggris gue sudah pernah teliti itu Isa Quran, tapi banyak Isa. Ternyata setelah gue kaji bersama Cak Mat, Ustadz Ahmad itu ada satu kemungkinan lagi. Bukan Isa, bukan Quran, tetapi tetap saja dia tidak mengarah ke Isa, yaitu alif lam ha, Allah. Jadi terjemahannya ya, dan sesungguhnya dia Allah benar-benar ya li saati ilmu, mengetahui gitu ya tentang saah itu, bukan kiamat, ini bolak-balik kiamat tadi terjemahannya. Kiamat itu bangkit, saat itu momen, dan itu merujuk kepada hari hancurnya habitat kehidupan kita. Beda. Cuman ini dihantam kromo aja saat jadi kiamat. Itu videonya sudah ada, VK-nya, video kajiannya, cari sana. Udah aku jelaskan itu. Ya. Dan sesungguhnya dia Allah, ya. Ya kan memang Allah yang mengetahui hari kiamat. Nabi aja enggak. Dan Yesus pun ketika ditanyai kapan tentang kiamat, enggak tahu dia bilang. Hanya Bapa saja yang tahu. Berarti dia bukan yang maha tahu. Ya otakmu bekerja. Kalau yang tidak maha tahu itu bisa enggak dijadikan Tuhan? Dan Al-Quran juga mengatakan begitu. Tidak ada yang tahu. Makanya kan aku bilang ketika aku debat di TikTok, sekarang males aku debat di TikTok, bang waktu, karena nggak tersaring, semua bisa masuk gitu. Ada hadis kiamat tuh hari Jumat. Orang aku bilang itu hadis harus dicek, kok bisa-bisanya Kanjeng Nabi bilang kiamat tuh hari Jumat, itu bener nggak Nabi bilang begitu? Lalu aku disesatkan. Katanya aku menolak hadis loh. Itu aku ketemukan dengan hadis lawan hadis saja itu sudah bertentangan, apalagi hadis dengan Al-Quran. Kan pernah Kanjeng Nabi waktu itu datang ya, apa itu Islam, apa itu iman, terus kapan tuh hari kiamat. Sebetulnya itu sa'a yang ditanya, bukan? Apa jawab Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itu kan malaikat Jibril datang dan apa ya, berhadap-hadapan, duduk bersimpuh gitu ya, tanya jawab gitu. Ketika ditanya Islam dijawab, apa itu iman dijawab, terus kan itu ujung-ujungnya tanya tentang kiamat. Kanjeng Nabi menjawab dengan sangat cerdas. Apa yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Gitu. Kan Nabi nggak bilang, oh kiamat itu hari Jumat, kan nggak bilang begitu. Tapi itulah kadang-kadang kalau kita ketemu dengan kelas-kelas pemula itu bikin recok aja. Dikasih tahu, yang ngasih tahu tambah disesatkan, kan repot. Ya sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak salah itu waktu itu sama Mas Hanafi itu, Mas Hanafi menengahi. Disesatkan pula Mas Hanafi itu. Kalau Mas Hanafi itu kalau aku lihat sih dia memang background pondok, kalau gue kan jalanan gitu ya. Padahal Mas Hanafi itu tidak membela aku, dia menengahi. Akhirnya karena dia juga sependapat dengan aku, disesatkan juga. Jadi aku Mas Hanafi disesatkan oleh anak yang mungkin kemarin sore baru baca hadis. Ya. Oke. 61. Ya. Kenapa kok bisa alif lam lam ha? Kok bisa ke sana? Maka kita lihat yang terdekat dengan ayat itu ada personal siapa? Ada siapa yang menjadi subjek? Ini kan 61 ya. Ini aku hapus ya. Ini aku hapus dulu ya. Maka kita bisa lihat yang 59
60 ya, 60, yang 60, sorry. 59, 60 ya. Dimulai 60 aja ya. Yang 60 ya, nanti bisa dilihat yang 62 ya. Nah, gini caranya. Kalau kemarin kan pendekatan stressing pointnya di mana ya, maka aku jelaskan yang satu stressing pointnya tanda-tanda, yang satunya stressing pointnya rahmat. Jadi itu nggak sama, dua hal yang berbeda ya. Ini kalau nggak ngikuti kajian dari awal agak repot ngikuti aku ya. Itu maksudnya Gus Putih, yang mana dijelaskan. Makanya kalau lihat video kajianku itu harus runut semua ya. Nah, kita bisa naik ke atas, bisa naik ke bawah. Kita naik ke atas di sini ya. Dan sesungguhnya ya, sorry, yang 50, dan sekiranya kami menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat ya, sebagai pengganti kamu di bumi. Kami. Siapa itu? Alif lam lam ha. Tadi aku bilang kita cari ya subjek terdekat dari ayat ini, maka kita bisa lihat naik ke atas, bisa lihat turun ke bawah. Ya, bisa lihat. Tetapi sekali lagi ini juga kita tidak harus melihat konteksnya dulu. Kalau konteksnya sudah benar, baru gunakan metode ini. Ini konteksnya kan dari ayat yang ke-57 itu cerita tentang Isa ibnu Maryam. Ya, Isa ibnu Maryam terus disodorkan menjadi sesembahan ya. Karena si Quraisy kafir ini mau menjebak Kanjeng Nabi, terus dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu ya dia seorang hamba ya. Jadi terus di 60-nya itu, kalau kami kehendaki, kalau Allah benar-benar mau gitu ya, kon sing mokong-mokong itu, kamu yang bajingan-bajingan itu, penyembah-penyembah berhala itu ya digenti digenti dengan malaikat-malaikat itu loh. Siapa yang ganti? Kami. Ya kalau malaikat memang dia tidak alternatif, dia taat terus. Kalau kita ini makhluk alternatif, khalifah, bergonta-ganti. Kadang taat, kadang ingkar, kadang taat. Kalau banyak taatnya alhamdulillah, kadang-kadang banyak ingkarnya. Atau ingkar terus nggak pernah taat. Nah, itu masalah. Ya. Kalau malaikat enggak, dia didesain taat terus, dia nggak punya pilihan gitu ya. Jadi kalau kami mau, dapurmu sing mokong-mokong, kamu yang mokong itu apa ya bahasa Indonesianya? Bandel-bandel, tak habiskan, tak ganti malaikat. Gitu loh ya. Jadi ada di situ kami ya, kami. Dan sesungguhnya ya, wa innahu dan sesungguhnya dia siapa? Ini yang terdekat. Nih. Tapi konteksnya harus dilihat dulu, ingat pesanku. Jadi Allah, kami itu bisa. Konseng mokong, kamu yang bandel-bandel itu tak habisi, bisa kamu, tak ganti. Bisa. Kalau kami mau. Jangan tanya lagi kami berarti jamak Gus ya, repot lagi, balik lagi kita ke kelas 1. Ya. Paham? Cari yang terdekat. Tapi ingat, konteksnya jangan lepas. Jangan lepas konteks. Maka akhirnya ada dua kemungkinan. Ya. Ada dua kemungkinan. Hu-nya itu kalau enggak Al-Qur'an, ya alif lam lam ha. Enggak bisa ke Isa, dia enggak bisa. Nggak bisa ya nggak bisa.
Ini kamu bisa pelajari nanti ya. Wa innahu la ilmun ya li saati ya. Itu berikutnya itu bisa kamu baca. Itu domir hu-nya itu nggak bisa Kanjeng Nabi Isa. Maka pilihannya alif lam lam ha Allah atau Al-Qur'an. Silahkan kamu pilih. Ya, silahkan kamu pilih. Oke. Ya. Itu metodologinya ya. Kan begini, kalau terjemahan perkataannya begini. Wa innahu, dan sesungguhnya hu dia la ilmul ya. Benar-benar pengetahuan, memang agak repot ya. Benar-benar pengetahuan. Benar-benar mengetahui tentang sa'ah. Ya. Siapa yang mengetahui tentang sa'ah? Ya Allah. Nabi aja nggak tahu kok. Entah Nabi Muhammad, entah Nabi Isa nggak tahu. Gitu loh. Nanti cari ayatnya ada itu. Makanya Bible itu benar kalau di Perjanjian Baru itu Yesus mengatakan putra pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Kapan saat hari Tuhan? Kalau istilah-istilah Alkitab hari Tuhan itu di saat itu. Nggak tahu. Kok gitu Gus? Ya iya. Kalau Bible benar ya kita benarkan. Nggak boleh terus pokoknya Bible salah ya, nggak boleh begitu. Di Bible pun Yesus mengatakan dia nggak tahu kapan saat itu. Sang putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Nabi Muhammad juga nggak tahu tentang kiamat. Lah kok bisa dijatuhkan ke Kanjeng Nabi Isa, itu kan repot. Ya. Tapi bukan itu yang mau aku jelaskan. Kalau itu kan kajiannya sudah ada beberapa tahun yang lalu. Ya, ketika saudara kita ditanya. Jadi menurut mereka sekarang Kanjeng Nabi Isa masih hidup. Gitu. Repot memang. Ya sudahlah ya. Aku berkali-kali ingatkan. Itu akidah saudara Kristen kita. Ya sudah, dihormati saja. Jangan kamu ambil, justru kamu bela-bela. Justru kamu pegang mati-matian. Orang itu cerita tentang sebuah kisah yang kemudian menjadi akidah oleh saudara Kristen kita, menjadi sesuatu ikon yang sangat spektakuler, disebutlah kedatangan kedua. Lah kok kamu Islam kok kamu pegang? Sesuatu yang diperdebatkan tuh kalaupun kamu pegang ya sudahlah. Maybe yes, maybe no gitu. Ya, tapi aku bilang jangan. Kita hormati saja karena itu akidah saudara Kristen kita. Nggak ada orang ceritanya masih hidup sampai berapa lama sampai sekarang ya. Tapi sekali lagi bukan itu yang mau aku ceritakan ya. Itu bisa kamu lihat di Vikaku, video kajianku ya. Itu udah beberapa tahun lalu. Yang intinya bagaimana kita mencari domir hu-nya itu loh. Wa innahu, sesungguhnya dia itu ternyata kalau kita pakai metodologi itu Allah. Alternatif lain Al-Qur'an. Artinya Allah itu yang mengetahui tentang sa'ah. Li ilmu ya, mengetahui ya, li ilmu. Ya Al-Qur'an juga memberikan informasi tentang sa'ah. Gitu loh ya. Ya terserah kamu mau pilih mana. Mau pilih Al-Qur'an apa pilih Allah. Kok bisa Al-Qur'an Gus? Lah ya Kanjeng Nabi kan menjelaskan dengan Quran kepada bajingan Arab itu. Tidaklah yang terucap dari lisanku adalah wahyu. Ketika Kanjeng Nabi mau dijebak itu kan, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa yang disembah dan yang menyembah masuk neraka, kan Kanjeng Nabi itu terdiam sesaat, ya, baru menjelaskan. Pakai apa menjelaskan? Pakai Quran. Ya, terserah mau Al-Quran atau mau alif lam lam, tapi yang jelas bukan Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa nggak tahu kapan itu saat. Ya, terus metodologinya ya, kenapa alif lam lam ha, kenapa Al-Quran sudah aku jelaskan ya karena menjelaskannya itu kan Nabi dengan Al-Quran ya, dan Al-Quran itu menjelaskan saat. Begitu juga Allah, hanya Allah yang mengetahui tentang saat itu, dan itu bisa kita lihat dari ayat yang paling dekat ya, ayat 61 ya. Dia 61 ya, berarti paling dekat ya 60 ya. 61 ya.
ke-60 kami ya. Sorry, ini nanti kamu bingung 62 itu apa, Gus? 62 itu berikutnya. Gini aja. Ya. Kami, maka dia wa innahu itu adalah dia Allah. Gitu loh. Ya, yang paling dekat. Tapi konteks harus dipegang. Oke. Ini introduction ini. Aku akan menggunakan metodologi ini untuk menjelaskan surat 21107. Oke, jelas ya. Ini masih introduction. Nggak tahu berapa lama sudah ini. Ya. Setelah itu waktunya masih cukup. Teman-teman, kita akan maraton ini ya. Nanti kalau misalkan aku stop dulu, kalian nggak usah keluar karena itu kepentingan untuk rekod ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, surat Az-Zukhruf sudah aku jelaskan. Kita akan gunakan metode itu untuk mengkaji surat Al-Anbiya. Jadi Quran by Quran, gitu ya. Surat Al-Anbiya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kamu buka Al-Qur'anmu ya. Ini kita baca semua ini. Al-Anbiya 56 kurang 4 menit. Ya, jadi kalau aku menjalankan surat Al-Anbiya nanti terpotong karena sudah 56, nanti berarti surat Al-Anbiya akan aku jelaskan lagi, tapi rekodnya akan dihentikan dulu, nanti direkod ulang ya. Untuk kepentingan rekod, untuk mengisi waktu aku jelaskan kembali lagi ya, bahwa kalau kita mencari domir itu siapa, pertama baca konteksnya, yang kedua cari ya subjek yang muncul di ayat sebelumnya atau di ayat sesudahnya, gitu ya. Nah, tadi kita ketemu kalau itu 61, maka kita lihat yang 60. Di sana keluar subjeknya itu kami itu tentunya alif lam lam ha. Maka hu, domir hu wa inahu di ayat yang ke-61 itu ya sudah mengarah kepada kami alif lam lam ha itu gitu. Ya. Oke, berapa menit tuh? Oke. Teman-teman jangan beralih ya. Ini untuk kepentingan rekod aja supaya bisa kita rekod ulang. Aku tutup di rekodnya tapi kalian tetap aja di situ ya. Demikian dulu kajiannya dan kita akan lanjutkan ke kajian seri berikutnya. Kajian ini memang berseri ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Akhirul kalam ya. Aku ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok, yang ada di YouTube telah meluangkan waktu 1 jam untuk ngaji bareng Gus Peti. Terimalah dari aku ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.